Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Supena MPSI. Eh, di sini kami dari kelompok 14 izin memaparkan materi mengenai discovery and inquiry learning. Saya tolong di next. Nah, adapun anggota kelompok 14 ada saya sendiri Arfani Nandasari, lalu ada Cindy Aulia, ada Irfilia Gunawan, lalu yang terakhir ada Kamila Aulia. Saya tolong di next. Oke, untuk materi pertama di sini saya akan membahas mengenai pengertian dulu mengenai metode discovery learning. Saya tolong next. Oke, sebelumnya di sini saya akan bahas mengenai apa sih pengertian dari metode itu. Jadi, menurut Suyono dan Haryanto pada tahun 2012 mengutip bahwa metode adalah seluruh perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah pembelajaran dan pemilihan dalam cara penilaian yang akan dilaksanakan dalam proses belajar. Sedangkan menurut Sanjaya pada tahun 2014, metode itu adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan sesuatu rencana yang telah direncanakan. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas. Saya tolong di next. Nah, lalu sebenarnya apa sih metode discovery learning itu? Nah, di sini discovery itu berarti uh, menemukan dan discover adalah penemuan. Nah, makna menemukan dalam pembelajaran mengarah pada pengertian memperoleh pengetahuan yang membawa kepada suatu pandangan. Nah, di sini kami juga mengutip pendapat para ahli berdasarkan pendapat Hanafiya dan Suwana pada tahun 2010 di halaman 77 mengatakan bahwa discovery learning merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan usaha didik untuk mencari dan menyelidiki. Sedangkan menurut pendapat Saud pada tahun 2014 menyatakan bahwa discovery learning ini adalah proses mental di mana peserta didik itu mampu mengasimilasikan sesuatu konsep maupun prinsip. Sedangkan berdasarkan pendapat Jamarah pada tahun 2013 berpendapat bahwa discovery learning adalah belajar mencari dan juga menemukan sendiri sesuatu bahan ataupun data yang nantinya akan dipelajarkan. Nah, uh, dengan teknik discovery learning ini nantinya siswa itu akan dibiarkan gitu untuk menemukan diri sendiri atau mengalami proses mental sendiri. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator yang menemani saja. Tolong di next. Nah, berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat kelompok kami simpulkan bahwa discovery learning ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang berorientasi pada siswa dengan peran guru itu sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan, instruksi, atau perintah pada siswa agar mereka itu dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis, kritis, logis, dan analisis dengan cara mencari gitu, mengeksplorasi dan mencari solusinya sendiri. Bisa tolong next. Nah, jadi dalam metode discovery learning ini nantinya itu siswa itu didorong untuk berpikir sendiri sehingga dapat menemukan prinsip umum berdasarkan pemikirannya sendiri gitu. Dengan begitu nanti diharapkan gaya belajar ini itu dapat mengubah siswa gitu untuk bisa lebih aktif, interaktif dalam mengikuti kelas. Nah, discovery learning ini memiliki tujuan, ada 6 tujuan. Yang pertama itu untuk mengembangkan kreativitas. Nah, kreativitas itu kan banyak ya, misalkan kreativitas untuk gaya hidup, kreativitas untuk karyanya, dan dalam proses intelektualnya. Lalu yang kedua itu mendapatkan pengalaman langsung dalam belajar jelas, karena untuk memperoleh pengalaman langsung itu kan tentunya sesuai dengan strategi pembelajaran yang melibatkan mental fisik siswanya secara langsung ya, dengan gitu akan memperoleh sesuatu solusi dari permasalahan yang dialami dari masing-masing siswanya. Lalu yang ketiga itu untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan juga kritis. Nah, kemampuan peserta didik itu dapat dilihat melalui cara mereka itu berpikir. Ketika mereka memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional dan kritis, maka mereka itu akan mampu mengaktualisasikan dirinya itu untuk menghadapi suatu persoalan. Lalu yang keempat itu tentunya untuk meningkatkan kreativitas anak didik dalam proses pembelajaran.
Lalu yang kelima untuk belajar memecahkan masalah. Tujuan ini tuh mempunyai relevansi dengan kemampuan berpikir peserta didik dalam memahami konsep dan teori yang membutuhkan analisis dan pengajian. Lalu yang keenam itu untuk mendapatkan inovasi dalam proses pembelajaran. Bisa tolong di next. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri metode dari discovery learning. Yang pertama itu menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Jadi peran peserta didik itu memegang peranan terpenting dalam metode ini. Lalu mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar peserta didik. Lalu yang ketiga memandang peserta didik sebagai pencipta kemauan dan juga tujuan. Lalu selanjutnya mendorong berkembangnya rasa ingin tahu. Lalu selanjutnya mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif. Lalu selanjutnya memberikan kesempatan kepada siswa. Bisa tolong di next. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Pemaparan materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan metode discovery learning. Nah, seperti metode pembelajaran yang lainnya, discovery learning juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama saya bahas yaitu mengenai kelebihan dari metode discovery learning. Yang pertama yaitu membantu meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir bebas. Yang kedua, mampu melatih keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, yaitu metode ini dapat melatih siswa untuk lebih banyak belajar secara mandiri, sehingga situasi yang dialami itu dapat membangkitkan semangat belajar agar lebih menggairahkan. Nah, maaf, tadi yang ketiga terlewat, di mana kelebihannya yaitu materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan cenderung lebih lemah hilang. Sedangkan yang kelima yaitu metode ini mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, pada poin keenam yaitu metode ini memiliki kelebihan untuk membantu siswa dalam memperkuat dan menambah kepercayaan diri dengan proses penemuan sendiri. Jadi strategi itu berpusat pada siswa, bukan pada guru. Seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya tadi, bahwa di sini guru hanya sebagai fasilitator. Bisa tolong di next. Nah, yang kedua mengenai kekurangan metode discovery learning. Ada beberapa kekurangan dari metode ini. Yang pertama yaitu metode ini banyak menyita waktu karena membutuhkan waktu belajar yang lebih lama dibandingkan dengan metode belajar yang sifatnya menerima. Poin kedua yaitu tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan metode ini karena seperti yang kita ketahui bahwa masing-masing siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami setiap materi. Poin ketiga yaitu kekurangannya adalah tidak semua anak mampu melakukan penemuan. Jadi apabila bimbingan guru itu nggak sesuai dengan kesiapan intelektualnya siswa, kondisi siswa juga itu berakibat dapat merusak struktur pengetahuannya. Dan bimbingan yang terlalu banyak itu juga ngebuat dia ngerasa inisiatifnya itu tidak berguna. Dan yang keempat yaitu kekurangannya pada peserta didik harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk mengikuti belajar dengan metode ini. Nah, dalam hal ini yang diperlukan adalah peserta didik itu harus berani dan juga berkeinginan untuk mengetahui kondisi sekitarnya dengan baik. Bisa tolong di next. Nah, selanjutnya mengenai langkah penerapan metode discovery learning dalam pembelajaran. Yang pertama, yaitu adalah tahap stimulasi. Jadi pada tahap ini siswa itu dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan atau yang menjadi pertanyaan, sehingga dilanjutkan untuk memberikan suatu generalisasi agar timbul suatu keinginan untuk menyelidiki tentang hal tersebut. Jadi di samping itu juga guru
bisa memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan beberapa pertanyaan, misal juga dengan perintah membaca buku, aktivitas belajar lainnya yang tentunya mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Jadi, stimulasi yang dimaksud pada tahap ini itu berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan di sekitarnya. Langkah yang kedua atau tahap yang kedua yaitu problem statement atau mengidentifikasi masalah. Jadi setelah dilakukan stimulasi, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang tentunya relevan dengan bahan pelajaran. Jadi kemudian salah satunya itu dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan dari masalah yang telah diajukan. Nah, pada tahap ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Jadi saat proses eksplorasi itu berlangsung, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dengan syarat informasi tersebut relevan dan dapat terbukti benar untuk hipotesis yang sudah dinyatakan. Nah, pada tahap ini itu berfungsi untuk menjawab pertanyaan dan membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Jadi, anak didik itu diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi. Bisa jadi dengan membaca literatur, mengamati suatu objek, wawancara dengan narasumber, ataupun melakukan uji coba dan sebagainya. Nah, pada tahap keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Jadi, pengolahan data itu merupakan suatu kegiatan mengolah data dan juga informasi yang telah diperoleh oleh siswa melalui beberapa cara seperti wawancara, observasi, dan lain-lain, lalu ditafsirkan. Jadi, semua informasi itu bisa diolah, diklasifikasi, dan juga diperhitungkan dengan cara tertentu. Pada tahap kelima, yaitu tahap verifikasi atau pembuktian. Nah, pada tahap ini itu yang dilakukan oleh siswa adalah pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif. Jadi dihubungkan dengan hasil data processing. Nah, dengan tujuan agar proses belajar itu berjalan dengan baik dan kreatif. Jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, ataupun pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Pada tahap keenam yaitu generalisasi, di mana tahap ini merupakan tahap di mana adanya kesimpulan yang diambil oleh siswa. Jadi proses ini menarik sebuah kesimpulan yang didapat untuk dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian ataupun masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Nah, secara sederhana pada proses discovery ini, guru bertindak sebagai penunjuk jalan. Ia membantu siswa agar dapat menggunakan ide, konsep, dan keterampilan yang sudah mereka pelajari sebelumnya untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Pengajuan pertanyaan yang tepat oleh guru itu dapat merangsang kreativitas siswa dan tentunya membantu mereka untuk menemukan pengetahuan yang baru. Bisa tolong di next. Nah, yang kedua yaitu metode inquiry learning. Tolong di next. Nah, secara bahasa, inquiry itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya penyelidikan atau meminta keterangan. Ada juga beberapa ahli yang memiliki pendapat mengenai metode ini, yaitu Priyansa dan Doni pada tahun 2017 di halaman 258 bahwa model pembelajaran yang mendorong ini inquiry merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menarik simpulan dari prinsip-prinsip umum berdasarkan pengalaman dan praktis. Ahli lain yaitu Bell mengemukakan
bahwa pembelajaran yang terjadi sebagai hasil kegiatan peserta didik dalam memanipulasi, membuat struktur, dan menginformasikan informasi. Bisa tolong di next? Nah, jadi dapat kami simpulkan bahwa metode inquiry itu merupakan model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan ataupun penelitian guna memecahkan suatu masalah atau mengetahui suatu materi pengetahuan yang sedang dipelajari. Bisa tolong di next? Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan metode inquiry learning. Menurut IMAS pada tahun 2015, halaman 113, tujuan metode inquiry learning itu yaitu keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Jadi dalam kegiatan belajar dapat terarah secara maksimal dan siswa dapat mengembangkan sikap percaya diri tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry tersebut. Selanjutnya, menurut Kinswater pada tahun 2017, halaman 84-85, tujuan dari inquiry learning ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, guided inquiry, yaitu guru berperan besar dalam proses pembelajaran dan jenis ini cocok digunakan untuk materi yang dianggap sulit dari materi yang lainnya. Yang kedua, open inquiry, yaitu guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memberi arahan kepada siswa dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari metode inquiry learning. Menurut Sanjaya dalam Warmi tahun 2016, halaman 73, ciri-cirinya yaitu yang pertama, strategi inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal. Artinya pendekatan inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Artinya, dalam pendekatan inquiry ini, guru ditempatkan bukan sebagai sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Selanjutnya, yaitu kelebihan dari metode inquiry learning. Yang pertama, dapat membentuk dan mengembangkan self-concept atau konsep diri pada diri siswa, sehingga siswa ini dapat mengenal tentang konsep dasar dan ide-ide pokok dengan lebih baik. Yang kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer. Ingatan dan transfer ini digunakan pada proses belajar materi baru. Yang ketiga itu, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Siswa dapat bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir inisiatif. Yang kelima, memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Dengan kepuasan intrinsik ini, siswa yakin bahwa mereka mampu menguasai materi. Selanjutnya, kelebihan metode inquiry learning yaitu situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Dengan begitu, proses belajar pun menjadi lebih aktif. Selanjutnya, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Dengan inquiry learning ini, bakat siswa akan berkembang dengan baik. Yang kedelapan, memberikan kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Dengan belajar sendiri, maka siswa akan mandiri dalam proses belajar. Yang kesembilan, dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional. Cara belajar tradisional ini contohnya seperti terlalu banyak hafalan. Yang terakhir, dapat memberikan waktu pada siswa. Dengan waktu yang cukup, mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi yang ada. Materi selanjutnya yaitu kelemahan metode inquiry learning terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Karena dalam inquiry learning ini, guru biasanya hanya jadi fasilitator, maka guru sulit untuk mengontrol kegiatan belajar. Yang kedua, sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Inquiry learning ini menekankan siswa untuk berpikir dan belajar secara mandiri, sehingga terkadang sulit dilakukan karena mereka tidak terbiasa. Yang ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang.
sehingga guru sering kesulitan dalam menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik. Hal ini karena kriteria keberhasilan belajar masih diukur oleh kemampuan peserta dalam menguasai materi pelajaran. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya itu ada langkah penerapan metode inquiry learning dalam pembelajaran. Yang pertama itu exploration tutorial. Dalam langkah atau tahap ini, siswa itu akan melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman awal yang dimiliki mereka. Lalu yang kedua itu self-directed learning. Pada tahap ini, siswa belajar secara mandiri berdasarkan dari perkembangan pemahaman setelah tahapan eksplorasi yang didapatkan. Artinya bahwa setelah melakukan tahapan eksplorasi itu, maka siswa akan menemukan konsep baru yang harus dipelajari dan dipahami secara mandiri. Lalu yang ketiga, review tutorial. Pada tahap yang ketiga ini, di mana siswa mempresentasikan hasil temuan yang didapatkannya dari proses self-directed learning. Lalu yang keempat, consolidation tutorial. Pada tahap ini, siswa bersama-sama dengan anggota kelompoknya melakukan konsolidasi terhadap hal-hal yang mereka temukan. Konsolidasi di sini dilakukan dengan diskusi kelompok maupun presentasi. Dan pada langkah yang terakhir itu plenary tutorial. Pada tahap atau langkah ini, siswa memfleksikan pembelajaran individu dan kelompok dengan fasilitator. Dalam tahapan ini, penguatan diberikan oleh fasilitator pendamping yang memberikan pembimbingan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Boleh tolong di next. Pembahasan selanjutnya, metode discovery inquiry learning. Boleh di next. Sebelumnya, salah satu upaya guru untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang dapat mengarahkan siswa itu untuk aktif dalam memperoleh pengetahuan sendiri, salah satunya itu adalah model pembelajaran discovery inquiry learning. Model pembelajaran discovery inquiry learning ini merupakan metode pembelajaran yang menggabungkan model pembelajaran discovery dan inquiry. Belajar metode discovery inquiry ini merupakan suatu kegiatan belajar yang mengutamakan aktivitas peserta didik. Inquiry ini menekankan pada proses mencari atau penelitiannya, sedangkan discovery itu menekankan pada penemuannya. Boleh di next. Adapun kesamaan antara model pembelajaran discovery learning dan inquiry learning yang terletak terutama itu pada kebutuhan berpikir kritis. Nah, yang nantinya itu akan memicu peserta didik untuk menghasilkan segudang pertanyaan atau inquiry. Dan ada perbedaan dari kedua model pembelajaran tersebut yang terletak pada urutan kronologis proses pembelajaran. Dan juga ada bagaimana peserta didik itu dirancang untuk terlibat dengan variabel pembelajaran di sekitarnya. Boleh tolong di next. Selanjutnya ada contoh kasus. Boleh tolong di next. Pada contoh kasus yang pertama itu ada penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD. Boleh di next. Kasus ini diteliti di SD Negeri 3 Nambuhan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah penerapan model pembelajaran discovery learning dan mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD. Pada kasus ini, peneliti itu melakukan prasiklus dan 2 siklus yang terdapat 3 pertemuan di setiap siklusnya untuk mencapai hasil dari penelitian. Boleh tolong di next.
Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa peserta didik kelas 5 di SD Negeri 3 Nambuhan mengalami peningkatan dalam berpikir kritis. Hasil analisis data berpikir kritis menunjukkan nilai yang meningkat dari mulai prasiklus yang hanya sebesar 54, yang kemudian pada siklus 1 meningkat menjadi 68, dan pada siklus 2 kembali meningkat menjadi 78. Selanjutnya, terdapat hasil analisis data hasil belajar yang juga mengalami peningkatan, yaitu pada prasiklus tingkat ketuntasan peserta didik sebesar 34,61%, kemudian pada siklus 1 meningkat menjadi 73,7%, dan terakhir pada siklus 2 meningkat menjadi 84,62%. Boleh tolong di next. Contoh kasus yang kedua ada penerapan model inquiry learning untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Boleh tolong di next. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas 10 SMA Negeri 1 Muncar, Banyuwangi, terlihat bahwa pada saat proses belajar mengajar, aktivitas yang terjadi hanya satu arah, yakni guru terlalu dominan dan aktif mengajar tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui penerapan model inquiry learning pada mata pelajaran ekonomi, kompetensi dasar, kelangkaan, dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas di SMA Negeri 1 Muncar tahun ajaran 2017-2018. Boleh tolong di next. Hasil penelitian pada penelitian tersebut menunjukkan aktivitas belajar siswa pada pertemuan pertama siklus 1 berada pada kriteria sedang, yaitu 52,95. Lalu pada pertemuan kedua siklus 1 menunjukkan skor rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 62,67 dengan kriteria aktif. Presentasi ketuntasan klasikal hasil belajar pada siklus 1 itu sebesar 80%. Lalu hasil observasi pada pertemuan pertama siklus 2 berada pada kriteria aktif, yaitu 65,94. Pada pertemuan yang kedua, siklus 2, aktivitas belajar siswa sebesar 80,59 dengan kriteria sangat aktif. Nah, presentasi ketuntasan klasikal hasil belajar pada siklus 2 sebesar 85,71%. Boleh tolong di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini akan ada beberapa pertanyaan mengenai materi discovery dan query. Bisa tolong di next. Oke, untuk pertanyaan pertama, sebelum memulai proses pembelajaran di kelas, Pak Jasma memberi stimulus atau rangsangan berupa video tentang motivasi. Kemudian Pak Jasma itu meminta siswanya untuk mengidentifikasi kondisi dari video tersebut secara berkelompok. Selanjutnya peserta didik dirangsang untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Nah, kegiatan apa sih yang dilakukan Pak Jasma tersebut merupakan implementasi dari model pembelajaran? Jawabannya adalah yang D, discovery learning. Mengapa? Karena kata kuncinya adalah di situ memecahkan kritis. Kita tolong di next. Oke, untuk pertanyaan kedua, jadi pertanyaannya informasi yang ditemui siswa dari hasil wawancara, observasi, hasil bacaan, dan sebagainya dalam penerapan metode discovery learning termasuk dalam tahap, jawabannya adalah yang data processing. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, yaitu langkah pertama yang penting digunakan dalam penerapan metode discovery learning dalam proses pembelajaran adalah yang A. Stimulus, B. Problem statement, C. Data processing, dan D. Verifikasi. Jawabannya adalah A, yaitu stimulus, di mana
Stimulus merupakan pemberian rangsangan dengan tujuan agar timbul keinginan siswa untuk menyelidiki suatu kasus dengan sendirinya. Bisa tolong di next. Pertanyaan keempat yaitu di bawah ini yang termasuk ke dalam peran guru dalam metode pembelajaran inquiry learning adalah A. Melakukan metode listening, B. Melakukan metode reading, C. Melakukan metode inquiry ceramah, D. Melakukan metode inquiry terbuka. Jawabannya adalah D, yaitu melakukan metode inquiry terbuka, karena dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator dan peserta didik itu diberi kebebasan dalam berinisiatif dan memikirkan cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, nomor 5, yaitu salah satu penerapan metode inquiry dalam pembelajaran adalah review tutorial yang maksudnya yaitu jawabannya adalah A, yaitu siswa mempresentasikan hasil temuan yang didapatkan dari proses self-directed learning. Selanjutnya nomor 6, perhatikan poin-poin di bawah ini. Yang pertama, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Kedua, memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Ketiga, membimbing siswa agar belajar sesuai kemauan guru. Keempat, dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional. Pertanyaannya, yang bukan termasuk kelebihan dari metode inquiry adalah jawabannya itu B, yaitu yang ketiga, membimbing siswa agar belajar sesuai dengan kemauan guru. Baik, selanjutnya akan saya putarkan video mengenai discovery learning dan inquiry learning. Enggak. Ya, kalau dia di sini. Iya.
Kalau nilai dan menurutnya yang sama bisa menghasilkan hasil menurut dua ini menjadi hasilnya. Iya, ada lihat apa ini dua menjadi ditambah ini karena kalau dari tambah terus ke bawah tambahkan. Ini yang pertama yaitu nada diri. Silakan berdiri dari sudut kanan. Oke, jadi silakan sekali lagi materi yang belum kita bahas hari ini di rumah ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum Pak akhiri? Kesan saya saat belajar matematika menggunakan lembar kerja siswa. Nah, di sana sangat mudah memahami dan materinya yang di sana itu berurutan. Dan kemudian tadi juga menggunakan aplikasi untuk belajar. Di sana aplikasinya itu ada berbagai macam pembelajaran, ada buku juga. Nah, di sana sangat mudah dipahami dan dimengerti. Dan kemudian ada juga quizzes website. Di sana kita diberi kuis, lalu kita disuruh menjawab. Di sana juga kita dapat mengetahui kemampuan dan kepemahaman kita tentang matematika yang diajarkan tadi. Saat belajar kuisis dan lembar kerja siswa yang membuat kita tidak bosan saat belajar. Seperti saat kita menjawab kuisis itu, kita semangat dan berenergi untuk menjawab karena kita berlomba untuk mendapatkan peringkat pertama pada kuis tersebut. Nah, pada saat kita belajar menggunakan aplikasi Rumah Belajar, kita lebih mudah mengerti tentang materi yang disampaikan daripada kita membaca sendiri pada buku materi. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya izin membacakan mengenai kesimpulan akhir dari presentasi materi kami, bahwa Discovery Learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang berorientasi pada siswa dengan peran guru sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan kepada siswa agar mereka dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis, kritis, logis, analisis, dengan cara mencari, mengeksplorasi, dan menemukannya secara mandiri. Sedangkan kalau inquiry learning ini adalah modul pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didiknya untuk melakukan percobaan atau penelitian semacam observasi secara langsung. Nah,
Sedangkan mode pembelajaran discovery dan inquiry merupakan metode pembelajaran yang menggabungkan keduanya, yaitu discovery dan inquiry. Belajar metode discovery dan inquiry ini merupakan suatu kegiatan belajar yang mengutamakan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajarannya. Kesamaannya antara mode pembelajaran tersebut terletak pada kebutuhan berpikir kritis yang nantinya akan memicu kemampuan peserta didik untuk menghasilkan segudang pertanyaan atau inquiry. Mungkin seperti itu paparan materi dari kelompok 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.